Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Ainun Rahma dengan NIM 2407001600083. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tradisi keilmuan Islam klasik, yang mana ini bagian dari sejarah perkembangan ilmu dan peradaban. Nah, di presentasi ini saya akan membahas bagaimana tradisi keilmuan dalam Islam berkembang, serta bagaimana Islam memandang ilmu sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah. Kita mulai dari latar belakang. Jadi, kalau kita lihat sejarah, peradaban Islam klasik itu pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Jadi dulu dunia itu belajar justru dari peradaban Islam. Hal ini terjadi karena Islam sangat menghargai ilmu, bahkan menuntut ilmu itu dianggap sebagai ibadah. Kemudian kita lanjut pada pengertian tradisi keilmuan Islam klasik. Jadi, tradisi keilmuan Islam klasik adalah kebiasaan umat Islam dalam mencari, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan terutama pada masa kejayaan Islam. Itu sekitar abad ke-8 sampai ke-14. Nah, menurut Syed Hussein Nasr, ilmu dalam Islam itu tidak hanya bersifat rasional, tapi juga spiritual. Artinya ilmu itu bukan cuma untuk tahu sesuatu secara logika, tapi juga untuk membantu manusia mengenal Allah. Contohnya, ketika ilmuwan muslim mempelajari ilmu astronomi, mereka itu tidak hanya ingin tahu tentang bintang, tapi juga mereka melihat itu sebagai tanda kebesaran Allah. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada ilmu dalam perspektif kesatuan ilmu. Jadi dalam Islam, ilmu itu dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak pernah terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Majid Fahri dalam bukunya menjelaskan bahwa para ilmuwan muslim mengembangkan ilmu dengan menggunakan akal, tetapi tetap berlandaskan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Nah, hal ini menunjukkan adanya integrasi antara wahyu dan akal dalam tradisi keilmuan Islam. Jadi di sini bukan memilih salah satunya, tapi menggabungkan keduanya. Jadi akal di sini digunakan untuk memahami, sedangkan wahyu digunakan sebagai pedoman. Nah, di sini ada dasar tradisi keilmuan Islam. Jadi tradisi keilmuan Islam ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang mana mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Nah, di Islam sendiri mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, umat Islam memiliki motivasi yang kuat untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Seperti yang kita sudah ketahui kan, di Al-Quran dan hadis banyak memerintahkan manusia untuk berpikir dan juga menuntut ilmu. Contohnya, kita kuliah sekarang bukan cuma untuk cari kerja, tapi juga bagian dari menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Makanya belajar itu dalam Islam punya nilai ibadah. Kemudian kita lanjut pada perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Nah, jadi tradisi keilmuan berkembang sangat pesat pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang mana kekhalifahan Abbasiyah ini merupakan dinasti Islam kedua yang berpusat di Baghdad, yang didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah setelah meruntuhkan Bani Umayyah. Nah, masa ini dikenal sebagai Golden Age-nya Islam. Jadi dulu itu ilmuwan muslim itu aktif banget dalam belajar dan meneliti, sehingga Baghdad ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, ibaratnya kalau sekarang mungkin seperti negara maju yang jadi pusat pendidikan dunia. Dan sini lanjut pada peran Baitul Hikmah. Jadi apa sih Baitul Hikmah itu? Jadi Baitul Hikmah itu merupakan salah satu pusat keilmuan penting yang ada di Baghdad, yang mana
Lembaga ini tuh berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu. Banyak karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan oleh ilmuwan muslim. Jadi ilmuwan muslim bukan cuma menyalin, tapi juga mengembangkan ilmu tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kita lanjut pada integrasi wahyu dan akal. Nah, tradisi keilmuan Islam ini menunjukkan adanya integrasi antara wahyu dan akal. Nah, wahyu ini menjadi sumber utama kebenarannya, sedangkan akal digunakan untuk memahami dan mengembangkan ilmu. Integrasi ini menjadi dasar dalam pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi, ciri utama tradisi keilmuan Islam itu adalah menggabungkan antara wahyu dan akal. Contohnya, dalam psikologi kita belajar tentang perilaku manusia melalui penelitian. Misalnya kita pelajari kenapa seseorang bisa merasa stres, cemas, atau sedih. Nah, itu semua kita pahami dengan akal melalui teori dan penelitian ilmiah. Tetapi dalam Islam, kita juga diajarkan bahwa manusia itu tidak hanya memiliki tubuh dan pikiran, tetapi manusia juga memiliki ruh dan hubungan dengan Allah. Jadi ketika memahami manusia, kita tidak hanya melihat dari sisi ilmiahnya saja, tetapi kita juga melihat dari sisi spiritualnya. Nah, karena itu dalam Islam akal digunakan untuk mencari dan memahami ilmu, sedangkan wahyu itu menjadi pedoman agar ilmu tersebut tetap berada di jalan yang benar. Kemudian kita lanjut pada landasan filosofis tradisi keilmuan Islam. Nah, kalau kita lihat lebih dalam secara filsafat, tradisi keilmuan Islam itu sebenarnya dibangun atas 3 landasan utama. Pertama, secara ontologi, yang mana ilmu itu diyakini berasal dari Allah. Jadi sumber kebenarannya itu bukan manusia, tetapi Allah. Alam semesta dipandang sebagai ayat-ayat Allah yang bisa diteliti dan dipelajari. Kemudian yang kedua ada secara epistemologi, yang mana sumber ilmu itu tidak hanya satu. Dalam Islam ada wahyu, ada akal, dan juga pengalaman empiris. Jadi Islam tidak menolak penelitian atau eksperimen, justru semuanya digunakan dalam kerangka wahyu. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, yang mana ilmu itu punya tujuan, bukan hanya untuk sekedar kekuasaan atau keuntungan, tapi untuk kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tradisi keilmuan Islam itu bukan hanya berkembang secara sejarah, tetapi juga memiliki dasar filosofis yang kuat. Kemudian kita lanjut pada tokoh ilmuwan muslim. Jadi sebenarnya banyak sekali ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai ilmu. Di sini saya hanya mengambil sedikit contohnya. Salah satunya adalah Al-Farabi yang dikenal sebagai tokoh filsafat. Jadi beliau ini menyusun klasifikasi ilmu pengetahuan dan berusaha menjembatani pemikiran filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Kemudian ada Ibnu Sina. Siapa sih yang nggak tahu Ibnu Sina? Nah, beliau ini kan dikenal dalam bidang kedokterannya. Karyanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb bahkan menjadi rujukan ilmu kedokteran di berbagai wilayah, digunakan di Eropa selama berabad-abad. Kemudian ada Al-Ghazali yang dikenal sebagai tokoh pemikiran Islam. Beliau mengkritik beberapa pemikiran filsafat, tapi tetap menggunakan logika dalam pemikiran rasional dalam menjelaskan ajaran Islam. Nah, dari tokoh-tokoh ini kita bisa melihat bahwa ilmuwan muslim tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dasar spiritual yang kuat. Nah, ini menunjukkan adanya integritas antara ilmu, akal, dan iman dalam tradisi keilmuan Islam. Kemudian kita lanjut pada karakteristik tradisi keilmuan Islam. Jadi beberapa karakteristiknya yaitu menjadikan wahyu sebagai sumber utama ilmu, mengintegrasikan akal dan wahyu, serta mengembangkan berbagai bidang ilmu. Nah, selain itu tradisi ini juga didukung oleh lembaga pendidikan dan ilmuwan yang aktif dalam penelitian pengembangan ilmu. Jadi
ilmu dalam Islam itu lengkap, tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Kemudian kita lanjut pada kontribusinya terhadap dunia. Jadi tradisi keilmuan Islam ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Banyak sekali karya ilmuwan muslim yang bahkan menjadi dasar perkembangan ilmu modern, terutama pada bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki peran penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Jadi bisa dibilang peradaban Islam ini punya peran besar dalam perkembangan ilmu dunia. Kemudian kita lanjut pada relevansinya terhadap falsafah, kesatuan ilmu. Jadi tradisi keilmuan Islam klasik ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan satu kesatuan yang berasal dari Allah. Tidak ada pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu saling berkaitan dan bertujuan untuk memahami kebenaran serta mendekatkan manusia kepada Allah. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, ilmu yang kita pelajari ini juga bisa menjadi sarana untuk memahami ciptaan Allah. Kemudian di sini ada Unity of Science. Di sini saya ambil dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke. Di sini ada kesimpulannya. Jadi tradisi keilmuan Islam klasik merupakan tradisi keilmuan yang berkembang pesat dalam peradaban Islam dan didasarkan pada integrasi wahyu dan akal. Tradisi ini menjadikan ilmu sebagai sarana untuk memahami kebenaran dan ciptaan Allah. Oleh karena itu, tradisi keilmuan Islam klasik menjadi contoh nyata dari konsep kesatuan ilmu dalam Islam. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam penyampaian saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.